Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kali ini kita akan membahas materi pengendalian internal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Koyum Ayu Wulandari, NIM 171600038. Saya Yunita Lindasari, NIM 171600061. Saya Dia Kartika, NIM 171600017. Saya Devan Mukhlasin, NIM 2016090005. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengendalian internal. Definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan atau dipengaruhi oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personal lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori 1. Keandalan suatu unsur-unsur laporan keuangan, 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan 3. Efektivitas dan efisiensi operasi. Kemudian konsep dasar pengendalian internal. Pengendalian internal atau COSO report merupakan suatu proses yang menjadi komponen suatu manajemen organisasi yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai tercapainya 3 tujuan berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal juga dirancang untuk tujuan tambahan, yaitu mengamankan aset atau kekayaan organisasi, yaitu memberikan keyakinan yang memadai bahwa perolehan, penggunaan, dan pelepasan aset organisasi secara tidak sah dapat dicegah atau dideteksi dengan segera. Tujuan pengendalian intern. Ada 4 tujuan pengendalian intern. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tujuan kepatuhan. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, atau tujuan informasi. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha bank, atau tujuan operasional. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi secara menyeluruh, atau tujuan budaya risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komponen pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment, yaitu lingkungan pengendalian yang mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Subkomponen lingkungan pengendalian mencakup 1. Menunjukkan komitmen terhadap nilai integritas dan etika, kedua, tanggung jawab dan pengawasan, 3. Menetapkan struktur kewenangan dan tanggung jawab, 4. Komitmen dan kompetensi, 5. Menegakkan akuntabilitas. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang atau iteratif untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. COSO 2013 merumuskan definisi risiko sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak merugikan bagi pencapaian tujuan. Penilaian risiko menjadi dasar bagaimana risiko organisasi akan dikelola. Prinsip komponen pengendalian risiko mencakup pertama, menentukan tujuan yang cocok, 2. Mengidentifikasi dan menganalisa risiko, 3. Menilai risiko penipuan, 4. Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan. Lalu ketiga, kegiatan pengendalian atau control activities. Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang diterapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap proses bisnis, dan pada konteks lingkungan teknologi. Prinsip kegiatan pengendalian mencakup
1. Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian. 2. Memilih dan mengembangkan kontrol umum atas teknologi. 3. Menyebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Kemudian yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Organisasi memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal kurs adalah proses interaktif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Kemudian yang kelima, kegiatan pemantauan atau monitoring activity. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian intern ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Evaluasi berkelanjutan dibangun di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda guna menyajikan informasi tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, bervariasi lingkup dan frekuensinya tergantung pada hasil penilaian resiko, efektivitas evaluasi berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah domain dalam internal control. Tujuan yang ditetapkan harus jelas domain siapa, artinya harus jelas pihak yang akan mengawasi dan memantau pelaksanaannya dalam pengelolaan sehari-hari. Berikut domain dan tipe audit terhadap tujuan pengendalian intern apabila diaplikasikan ke dalam model COSO. Untuk domainnya, kita lihat dari tabel yang pertama, tujuan pengendalian intern. Ada yang pertama, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua, ada tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha bank. Yang keempat, meningkatkan efektivitas budaya resiko pada organisasi secara menyeluruh. Untuk yang pertama, domain untuk audit adalah compliance audit oleh SKI. Yang kedua, financial audit oleh external audit atau KAP. Yang ketiga, manajemen operasional performance audit oleh SKI. Yang keempat, performance audit oleh SKI. Dari tabel di atas, dapat diidentifikasikan bahwa tujuan internal control yang ditetapkan oleh BI jelas domainnya, serta jelas pula bahwa tujuan tersebut auditable. Menetapkan pencapaian tujuan harus berdasarkan tolak ukur yang digariskan dengan jelas, sehingga pada akhir periode tertentu, direksi dengan kriteria yang jelas dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan yang ditetapkan telah dapat dicapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi pedoman standar pengendalian intern menurut Bank Indonesia. Pada September 2003, Bank Indonesia mengeluarkan 3 buah surat edaran, yaitu yang pertama, SEBI nomor 5/21/JNP tanggal 29 September 2003 tentang pedoman standar penerapan manajemen risiko bank bagi bank umum. Yang kedua, yaitu SEBI nomor 5/22/JNP tanggal 29 September 2003 tentang pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum. Dan yang ketiga yaitu SEBI nomor 5/23/JPNP tanggal 29 September 2003 tentang pedoman perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar dan pedoman perhitungan posisi devisa neto bank umum. Dari ketiga ketentuan tersebut sudah merupakan petunjuk teknis dan harus dilaksanakan oleh perbankan terhitung mulai Januari 2005.
Oke, slide selanjutnya yaitu hubungan ketiga ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Di dalam gambar tersebut ada capital assessment atau penilaian modal, dan yang kedua itu internal control atau pengendalian intern bagi bank umum, dan yang ketiga itu ada risk management yaitu manajemen resiko. Di mana manajemen resiko itu sangat berhubungan dan berpengaruh besar bagi seluruh Bank Indonesia. Dalam manajemen resiko, dengan pengendalian intern itu sangat berhubungan erat dan tidak akan terpisahkan. Begitu pula dengan manajemen resiko, pengendalian intern, dan internal audit, yaitu satu sama lain saling melengkapi. Karenanya, dalam melaksanakan implementasi dalam waktu yang relatif bersamaan akan menjadikannya suatu sistem yang utuh, di mana kedepannya akan memberikan manfaat dan kemudahan bagi manajemen bank dalam pengelolaan bank. Untuk slide selanjutnya yaitu manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan konsep manajemen yang sesuai untuk bank bagaimana direkomendasikan oleh BIS atau Bank Indonesia Swasta. Yang kedua, dasar untuk menghitung kebutuhan kecukupan modal bank. Yang ketiga, dasar dalam memutuskan pemberian kredit, transaksi perdagangan surat berharga, transaksi treasury, dan keputusan investasi yang dilakukan bank. Yang keempat, dasar untuk pengelolaan likuiditas bank. Yang kelima, dasar untuk operasional umum perbankan. Yang keenam, dasar untuk pelaksanakan audit atau risk-based audit. Yang ketujuh, kemuncak hasilnya adalah Good Corporate Governance atau biasa disingkat GCG. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah hubungan pengendalian intern, manajemen risiko, dan internal audit. Manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari pengendalian intern. Kedua sistem itu tidak dapat diterapkan sendiri, melainkan harus bersama karena satu kesatuan merupakan bagian dari yang lain. Menerapkan satu saja berarti hal tersebut cacat dan tidak sempurna. Demikian juga sebenarnya dengan internal audit, manajemen risiko, pengendalian intern, dan internal audit satu sama lain saling melengkapi. Lalu pengujian pengendalian intern. Pengendalian intern ini secara periodik perlu dikaji ulang oleh SKAI. Hasil kaji ulang dilaporkan kepada direksi dan Dewan Komisaris. Aspek pengendalian intern yang tidak efektif harus diperbaiki. Demikian juga yang tidak efisien, yaitu aspek pengendalian intern yang berlebihan, sehingga menghambat atau merugikan dari sisi bisnis bank. Berikut ini adalah contoh pengujian terhadap sistem pengendalian intern dalam rangka audit terhadap perkreditan suatu satuan kerja. Bentuknya yang pertama ada uraian secara naratif, yaitu asal-usul kegiatan, dokumen yang ditelusuri, dari mana asalnya, apa yang dilakukan dengan dokumen tersebut, dan prosedur apa yang dilaksanakan. Lalu seluruh pemrosesan yang dilakukan, ketika penyelesaian setiap dokumen dan kegiatan yang dilakukan dalam sistem, selanjutnya prosedur pengendalian yang relevan dengan kegiatan tersebut. Lalu ada bentuk kedua yaitu dalam bentuk kuesioner pengendalian intern. Jadi dalam kuesioner ini pengendalian intern dapat disiapkan terlebih dahulu dan dalam pelaksanaannya diisi atau dijawab pada saat penelusuran transaksi atau kegiatan atau berdasarkan pengamatan dan tanya jawab dengan petugas. Kuesioner ini dapat disusun menurut segmen kegiatan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung saja ditanyakan di diskusi grup di Virenda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.